Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut, karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan kepada Tuhan, tak usah ku susah,
Amin. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan
Jesus mighty name. Amen. Amen. Shalom guys, selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi malam hari ini. Hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus selalu kuat bersama Yesus. Setiap hari kita harus melangkah bersama Yesus. Aku awali, jalani, dan akhiri sepanjang hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun guys, adik-adik sekalian berada, selamat menyaksikan program Connected in Jesus malam hari ini. Dari setiap Senin sampai pada hari Jumat, setiap pukul 5 subuh Praise and Worship, dan pada pukul 7 malam Praise and Worship, dan juga khotbah dari saya sendiri, Pastor Victor Arung Hadiningrat. Dan pada Jumat Praise and Worship Jumat malam. Sekali lagi, mari kita share semua link yang sementara melakukan live streaming, baik itu Inspirasi Kristen, Digital Mission Indonesia, akun-akun di IG, Facebook, YouTube, TikTok, semua kita bagikan untuk memperluas kerajaan Allah, memperluas untuk orang-orang dipulihkan, diselamatkan. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hari sampai pada malam hari detik ini. Kau terus menyertai, menjaga, memberkati kami. Pada malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, menyatakan segala kesalahan hidup kami, dan memperbarui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Biar kami makin serupa, berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana di hari Senin ini, di awal minggu ini? Ada sukacita semuanya? Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi saya yakin percaya ada wajah-wajah sukacita. Walaupun di sebagian sana juga ada wajah-wajah mengalami masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu, tetap bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Mengucap syukurlah senantiasa. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan, janganlah mengandalkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah mengandalkan pikiranmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya saja pada Tuhan, nanti Dia akan bereskan semua keperluanmu, masalahmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, apapun itu. Amin. Haleluya. Tema khotbah saya di malam hari ini yaitu keluar dari sorotan. Keluar dari sorotan, menemukan bahagia tanpa harus jadi pusat perhatian. Keluar dari sorotan kamera, sorotan pengakuan orang, sorotan kesombongan kita, untuk menemukan bahagia tanpa harus jadi pusat perhatian. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Haleluya. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 14-15 ini. Ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya pada saat Ia akan membasuh kaki dari murid-muridnya. Konteks historis dari ayat ini yaitu di Palestina abad pertama waktu itu, jalanan sangat berdebu. Tentunya daerah padang pasir sangat panas bercampur kotoran hewan. Membasuh kaki waktu itu bukan sekedar soal kesopanan,
tapi kebutuhan sanitasi untuk kesehatan. Secara tradisi, tugas ini hanya diberikan kepada budak tingkat rendah, budak paling rendah waktu itu, yang biasanya bukan non-Yahudi. Bahkan seorang budak Yahudi pun, jika diberikan tugas untuk membasuh kaki, itu terlalu terhormat juga untuk membasuh kaki orang lain. Dalam bahasa Yunani adalah doulos. Yesus mengambil rupa seorang budak total yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Tuannya yang memiliki hak atas dirinya sendiri. Nah, saat itu guys, murid-murid justru terjebak dalam ambisi kekuasaan. Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar. Mereka mengharapkan tahta, namun Yesus justru memberikan suatu teladan, yaitu pola perilaku yang harus ditiru secara konsisten. Kita harus berjuang dunia ini dengan konsisten pola. Seperti karakter Kristus, kita harus capai karakter Kristus harus dengan konsisten. Nah guys, semua kita di era sekarang ini, anak muda mengalami budaya main karakter syndrome. Media sosial mendidik kita bahwa kita harus menjadi pemeran utama dalam setiap cerita. Hidup kita harus di-vlog, pencapaian harus diposting, dan pelayanan kita harus masuk di Instagram Story. Bahayanya, mentalitas ini masuk dalam pelayanan. Kita melayani bukan lagi bertanya siapa yang bisa aku bantu hari ini, tapi kenyataannya siapa yang bisa melihat pelayananku hari ini di medsos. Kita haus validasi, haus likes dan pujian. Jika tidak ada yang memuji kita, kita ngambek dan mundur dari pelayanan. Karena yang like mungkin cuma 10-20 orang, yang nonton cuma 10-20 orang. Kita melayani demi sorotan, kita melayani demi sorotan kamera, bukan demi Tuhan. Itu yang terjadi di luar sana. Hari ini, malam hari ini, kita akan belajar untuk merdeka dari penjara validasi manusia dan menemukan sukacita yang murni di posisi yang paling tidak terlihat. Guys, pernahkah guys merasa kesal atau down karena sudah bekerja keras bikin event kampus atau pelayanan, tapi waktu briefing akhir namamu tidak disebut untuk diucapkan terima kasih oleh panitia? Dalam hati kamu pasti berpikir, enak aja ya yang dipuji cuman si A ketua, padahal yang angkat-angkat beban aku. Wajar jika kita ingin dihargai, tapi jika pujian manusia menjadi bahan bakar utama kita, sekali lagi, jika pujian manusia menjadi bahan bakar utama kita, kita akan sangat mudah burn out, kecapean, kelelahan, dan kecewa. Generasi kita saat ini terobsesi dengan apa? Dengan lampu sorot, spotlight. Kita ingin di-tag, di-repost, dan diakui esensi kita. Anak-anak muda, pemain di TikTok, di Instagram, di Facebook, semua melakukan hal seperti itu. Namun, malam hari ini, Yesus memberi teladan yang sangat bertolak belakang dengan kita. Dia tidak mencari panggung. Dia mencari apa? Dia mencari baskom untuk dia taruh air dan membasuh kaki murid-muridnya. Hari ini, mari kita belajar keluar dari sorotan. Mari temukan kedamaianmu dari kebahagiaan sejati dengan menjadi berkat di balik layar. Bukan untuk dipertontonkan ke orang-orang. Tapi itulah zaman sekarang. Semua terobsesi, pingin di like, pingin spotlight, pingin disorot semua. Tapi marilah malam hari ini kita harus sorot fokus kita, spotlight kita kepada Yesus. Akun-akun kami ini kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan cari validasi saya dan tim, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Guys, ada beberapa poin dalam khotbah saya malam hari ini. Poin pertama yaitu keluar dari jebakan validasi atau pengakuan-pengakuan. Bagaimana caranya kita melayani dan hidup tanpa harus haus akan pujian manusia? Pertama, bunuh berhala main karakter sindrom. Bunuh berhala main karakter sindrom. Mari kita buka Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Penyakit main karakter sindrom ini membuat kita merasa dunia berputar mengelilingi kita. Kita melayani, jadi worship leader, song leader, pemain musik, atau panitia, fokus kita bergeser dari bagaimana aku bisa membawa jemaat menyembah Tuhan menjadi bagaimana ya outfitku hari ini, bagaimana penampilanku hari ini, suaraku tadi pecah nggak ya? Tadi ada video yang ada nggak di video aku waktu itu tadi? Atau gimana lagu jasa saya, nyanyian saya, bagaimana khotbah saya? Nah, itulah awal dari keegoisan kita muncul. Kita ingin diakui. Itu namanya apa? Performative ministry, pelayanan yang bersifat pertunjukan. Matius 6 ayat 1 mengatakan, peringatkan di situ bahwa kalau kamu melakukan sesuatu supaya dilihat orang, maka upamu sudah kamu terima lunas, yaitu pujian manusia itu sendiri. Di surga rekeningmu nol. Tuhan tidak melihat seberapa besar anggaran atau panggungmu. Tuhan melihat seberapa tulus hatimu di belakang panggung. Lakukan cek hati kita malam hari ini. Melayani, sebelum melayani berdoalah. Tuhan, sembunyikan aku di balik salibmu, biarlah engkau yang makin besar dan aku makin kecil. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Pertanyakan, cek hatimu. Apakah sudah terjadi seperti itu? Tuhan yang besar, spotlight ke Tuhan atau spotlight ke dirimu sendiri? Poin yang kedua, bahagia di balik layar, jadilah bintang pendukung. Jadilah bintang pendukung. Yohanes 3:30, kita baca Yohanes 3:30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis adalah contoh bintang pendukung, supporting role terbaik. Dia punya banyak followers, dia terkenal di waktu itu. Tapi ketika Yesus datang, followersnya pindah ke Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apakah Yohanes baper atau insecure? No. Dia justru berkata, sukacitaku sekarang menjadi penuh. Ada sukacita yang sangat dalam ketika kita berhasil membuat orang lain bersinar. Berapa banyak saya berhasil mengorbitkan presenter-presenter TV, kru-kru saya di televisi. Justru mereka berpindah-pindah TV lain ke TV lain. Karena apa? Karena kemampuan mereka yang baik, yang bagus. Nah, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi presenter atau vokalis. Ada dipanggil jadi tukang gulung kabel. Ada yang dipanggil, tidak semua orang dipanggil jadi pengkhotbah. Ada yang dipanggil jadi pendoa syafaat di kamar yang sunyi. Ada yang dipanggil jadi WL, song leader, singers. Pekerjaan di balik layar seringkali kotor, tidak terlihat dan tidak ditepuk tangan. Tapi disitulah karakter kita asli kita dibentuk di layar ini. Mulailah malam hari ini melakukan kebaikan yang tidak biasa diposting di medsos, yang tidak bisa kita posting di medsos. Beri bantuan diam-diam. Doakan orang yang tanpa perlu update status bahwa kamu sedang berdoa. Nikmati rahasia indah berdoa saja dengan Tuhan. Keheningan. Saya setiap pagi jam 5 subuh, kadang jam 4 saya bangun, saya harus doa, pujian penyembahan, menikmati keheningan dengan Tuhan. Pagi-pagi sebelum kita beraktivitas, kita serahkan semua pergumulan kita, beban kita, masalah apapun itu serahkan pada Yesus, dan Yesus akan memikul bebanmu. Jangan sampai kita pagi-pagi kita kasih beban ke Yesus, malam kita ambil lagi. Haleluya. Kenapa? Malam sebelum tidur kita pikir lagi bagaimana besok, bagaimana rekening saya, tagihan saya, anak-anak saya, pendidikan saya, kuliah saya, orang tua saya. Yesus ambil pagi-pagi bebanmu, malam kamu ambil lagi pada Yesus. Ini yang mengerikan. Guys, poin ketiga, kekuatan dalam kerendahan hati. Kekuatan dalam kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Haleluya, puji Tuhan. Guys,
Membasuh kaki adalah pekerjaan yang merendahkan ego. Saya sampai sekarang pun belum pernah membasuh kaki orang. Kaki ibu saya pernah. Saya menciumi kaki ibu saya, meminta ampun, minta maaf kepada ibu saya di waktu-waktu yang lalu. Tuhan pulihkan. Yesus melakukannya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mencari pengakuan, melainkan mencari kesempatan untuk meringankan beban orang lain. Kalau Yesus yang pencipta alam semesta ini rela turun ke lantai untuk membersihkan kotoran di kakimu, di kaki murid-muridnya, bahkan kaki Yudas pun yang akan mengkhianatinya dia cuci. Alasan apa yang kita punya untuk merasa terlalu keren untuk melakukan hal-hal kecil itu? Yesus pun bisa turun mencuci kaki murid-muridnya. Jangan pernah menolak pekerjaan rendahan di komunitasmu. Buang sampah sehabis ibadah, susun kursi lagi, atau sekedar bukakan pintu menyapa semua orang berjemaat. Kerendahan hati bukanlah memikirkan kita lebih buruk, melainkan lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Itu adalah kerendahan hati. Guys, teman-teman, malam hari ini bebas dari kebutuhan untuk divalidasi adalah sebuah kemerdekaan yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi cemas memikirkan berapa likes yang kita dapatkan atau apa kata orang tentang pelayan kita. Fokuslah pada satu penonton saja, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Fokuslah pada satu penonton saja. Kami mau 5 orang, 10 orang, 100 orang pun, berapapun yang menonton program-program kami, tetap kami fokus kepada Yesus saja. Karena semua tugas saya dan tim adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bergilas, menjadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tugas kami. Amanat agung harus kita lakukan, laksanakan melalui pelayanan kami di media sosial. Jadi kami bukan mencari validasi diri sendiri, kami mencari kehormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Guys, dunia mungkin menyuruhmu selalu menjadi pusat perhatian. Dunia menyuruhmu selalu untuk jadi pusat perhatian. Tapi kedamaian justru ada saat kita belajar menjadi berkat di balik layar. Jangan biarkan haus akan validasi menghapus tulusnya pengabdian kau. Mari turun dari panggung kesombongan kita, ambil baskom dan handuk, dan mulailah melayani dengan hati yang murni dalam pelayananmu, komunitasmu, gerejamu, apapun itu. Mari fokus pada satu penonton saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia tersenyum melihat ketulusanmu di balik layar, tepuk tangan seluruh dunia tidak akan ada artinya lagi, karena Yesus telah tersenyum pada engkau. Begitu juga kepada kami. Kami memiliki akun-akun Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Semua itu kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk pengakuan pribadi saya dan tim. Itu adalah zaman now, adalah zaman media sosial. Kami harus pergunakan media ini, kemampuan kami yang Tuhan kasih kami hikmat, marifat untuk kami bergerak di media sosial, digital, Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen, dan 18 akun lainnya di semua platform media sosial. Sekali lagi, kami tidak punya apa-apa. Kami terbatas, kami hanya makhluk mikro, manusia terbatas, tapi Tuhan yang lebih besar, dia sanggup dan layak untuk dipuji, disembah. Dia soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi live streaming ini setiap hari kami lakukan hanya untuk nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagung-agungkan. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan saya pada malam hari ini. Kayaknya berkat kita semua. Kita harus terus fokus ke Yesus. Tinggalkan egomu. Jangan lagi mencari spotlight untuk dirimu sendiri, tapi berikan spotlight untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami yang selama ini pelayanan dan perbuatan baik kami seringkali didorong oleh keinginan untuk dipuji dan dilihat orang.
Ampuni kami yang sering terkena penyakit ego ini, ingin selalu menjadi tokoh utama dan haus akan validasi. Tuhan Yesus, ajar kami malam hari ini memiliki hati seperti hati-Mu, seperti hati seorang hamba yang rela merendahkan diri. Mampukan kami untuk menemukan sukacita sejati di balik layar. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang bertepuk tangan untuk kami persembahkan semua pelayan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berpisah melalui layar kaca ini. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, malam hari ini Dia telah melihat dan telah tergerak oleh belas kasihan-Nya. Dia akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Engkau sembuh, sembuh, sembuh. Percayalah, engkau telah ditahirkan malam hari ini. Engkau telah dibebaskan, telah dilepaskan semua nama penyakitmu. Yesus adalah nama atas segala nama, menyembuhkan engkau malam hari ini. Yang memiliki keluarga yang hampir retak, Tuhan pulihkan. Yang memiliki kendala dalam keuanganmu, Tuhan siapkan yang terbaik yang kau butuhkan tepat pada waktunya. Orang tuamu, Tuhan pulihkan. Pasanganmu, Tuhan pulihkan. Anak-anakmu, Tuhan berkati. Masa depan semuanya yang engkau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu. Kami akan berpisah dan marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berkati-Mu dan menolong kau. Tuhan akan menyertai engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada kau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Sampai berjumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Haleluya, amin. Amin. Ada satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburkan nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama kita nyanyikan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburkan nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburkan nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah.